Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kami semuanya? Mudah-mudahan sobat kami semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam kisah-kisah horor di Radio Misteri. Sobat Ramis, pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata dari seorang pendengar setia Radio Misteri yang menceritakan kejadian aneh di rumah yang baru ia beli. Seperti apakah kejadiannya? Mari kita ikuti saja kisah selengkapnya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali kepada Sobat Rami semua, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Sobat Rami semuanya yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sebagai seorang wanita karir, kita sebut saja Laila. Ia ingin sekali membeli rumah untuk tempat tinggalnya walaupun ia belum berumah tangga. Namun, tidak ada salahnya kalau ia ingin hidup mandiri. Mungkin ia akan tinggal bersama Siti, yaitu adiknya yang masih kuliah semester 3. Laila sangat tertarik dengan lokasi yang sering ia lewati saat ia ke kantor. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Lingkungannya sepi karena memang rumah-rumah di lokasi yang Laila maksud tidak sepadat di lokasi rumah milik orang tua yang sekarang ia tinggali. Suatu pagi, saat Laila berangkat ke kantor dengan mobilnya, ia melihat sebuah selebaran yang ditempel di sebatang pohon. Karena penasaran, Laila pun berhenti dan memperhatikan rumah yang akan dijual itu. Kebetulan lokasinya berada di wilayah yang memang sesuai dengan keinginan Laila. Lalu, Laila mencatat nomor telepon yang tertera dalam selebaran itu. Ia akan menghubungi nomor itu saat jam istirahat nanti. Ia berpikir, mudah-mudahan harganya sesuai dengan jumlah tabungannya. Singkat cerita, setelah selesai makan siang, Laila coba menghubungi nomor telepon si penjual rumah itu dan bertanya berbagai macam mengenai kondisi rumah dan harganya. Nah, begitu si penjual menyebut angka, Laila sangat kaget karena harga rumah itu jauh dari ekspektasi Laila. Tapi karena Laila sangat ingin memiliki rumah sendiri yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya itu, Laila pun memberanikan diri untuk menawar harga yang disebutkan si penjual. Ah, siapa tahu dikasih, pikir Laila. Tanpa ia duga, penjual yang tadinya memasang harga sangat tinggi, tiba-tiba dengan mudahnya memberikan harga yang lebih murah atas tawaran Laila. Nah, menurut si penjual, sudah banyak yang bertanya tentang rumahnya, tapi tak ada yang berani menawar. Mungkin karena harganya terlalu tinggi. Laila sendiri merasa beruntung, bagaikan mendapat durian runtuh, rumah yang ukurannya sedang itu akhirnya bisa menjadi miliknya. Singkat cerita, sepulang dari kantor, Laila menyempatkan diri melewati rumah yang siang tadi ia tawar. Sambil tersenyum bangga, Laila berdiri di depan rumah kosong yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Dan keesokan harinya, Laila izin ke kantornya karena ia ingin menemui si pemilik rumah kosong itu yang ternyata tinggalnya sangat jauh, yaitu di daerah BSD Tangerang. Pagi-pagi, Laila berangkat ke rumah si penjual yang bernama Pak Heri. Nah, saat bertemu dengan Pak Heri, Laila langsung dilihatkan sertifikat rumah itu dan memang benar rumah itu milik Pak Heri. Sambil menikmati teh hangat, Laila dan Pak Heri ngobrol-ngobrol tentang rumah kosong yang berada di daerah Cimanggis, Depok. Pak Heri mengatakan kalau ia sudah lama ingin menjual rumah itu
karena ia sedang membutuhkan biaya untuk anaknya yang sedang kuliah di Bandung. Tapi kebanyakan yang datang bukanlah pembeli, melainkan para calo. Baru Laila yang datang serius untuk membeli rumah. Makanya Pak Heri rela melepas rumah itu walaupun tawarannya sangat jauh dari harga yang ia tetapkan. Gak apa-apa rumah itu saya lepas murah, karena Nak Laila serius ingin membeli rumah itu, ujar Pak Heri santai. Lagi pula saya sangat membutuhkan uang itu Nak Laila untuk biaya kuliah anak saya yang sebentar lagi selesai, tambah Pak Heri. Oh iya Pak, saya juga terima kasih sudah diberikan harga yang bagus yang sesuai dengan kantong saya, kata Laila. Akhirnya mereka berdua bersalaman dan Pak Heri segera mempersiapkan segala sesuatunya sebagai persyaratan transaksi jual beli rumah, termasuk notarisnya. Dan karena Pak Heri percaya pada Laila, Pak Heri memberikan kunci rumah kalau Laila ingin melihat kondisi rumahnya, sambil menunggu penyelesaian transaksi jual beli. Nah, singkat cerita, hari Sabtunya, mumpung hari libur, Laila mengajak keluarganya untuk melihat-lihat kondisi rumah yang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Tiba di rumah itu, Laila menyaksikan kondisinya sangat kotor oleh debu dan sampah dedaunan dari pohon mangga yang tumbuh di depan rumah. Ayah dan ibunya sangat senang melihat anak mereka bisa membeli rumah di lokasi yang cukup strategis di kota Depok. Setelah melihat-lihat di sekitar halaman rumah, Laila lalu ingin melihat bagian dalam rumah itu. Kondisinya hampir sama dengan yang di luar. Debu menumpuk di setiap ruangan rumah yang memiliki 2 kamar tidur itu. Singkat cerita, seminggu kemudian, akhirnya Laila berhasil menyelesaikan proses administrasi transaksi jual beli rumah dengan Pak Heri. Laila mengajak Siti untuk membantunya membersihkan rumah yang sudah sah menjadi miliknya. Dengan membawa seorang tukang, Laila minta untuk diperiksa beberapa bagian rumah yang mungkin saja perlu diperbaiki. Laila juga meminta untuk dicat ulang beberapa ruangan yang terlihat sudah mulai mengelupas. Setelah perbaikan dilakukan, Laila lalu mulai mengisi barang-barang seperti tempat tidur dan lemari, juga meja, kursi, serta beberapa peralatan dapur. Selesai menata barang-barang, Laila melihat seperti ada yang kurang, tapi Laila sendiri nggak tahu itu apa. Laila bolak-balik keluar masuk ruangan, dan akhirnya ia pun menemukan ide. Laila lalu membeli beberapa lukisan dinding dan kaligrafi untuk menghiasi dinding ruangan yang kosong. Di ruang tamu, Laila menempelkan tulisan ayat kursi yang terbuat dari perak yang berukuran besar. Bersama adiknya, Laila mulai tinggal di rumah barunya. Laila menempati kamar belakang, sedangkan Siti menempati kamar depan. Laila sengaja memilih kamar belakang karena memang ruangannya lebih besar. Nah, Sobat Remis, singkat cerita, malam pertama Laila tinggal di rumah itu, ia tidak menemui masalah apa-apa. Rumah ini cukup nyaman sebagai rumah tinggal. Suasananya pun tenang, karena memang lingkungannya tidak sepadat di tempat tinggalnya dulu saat ia masih tinggal bersama orang tuanya. Nah, malam kedua, Laila mulai menemui keanehan dari rumah barunya itu. Jadi, ketika ia bangun tidur, Laila mendapati tempat tidurnya sudah bergeser jauh dari tempatnya semula. Laila sangat kaget saat bangun. Ia lalu duduk di atas tempat tidurnya sambil kebingungan. Kok posisi tempat tidurnya berubah? Pikir Laila. Walaupun ada sedikit rasa takut, Laila lalu mengembalikan posisi tempat tidurnya ke tempat semula. Kemudian ia pun beraktivitas seperti biasa, membuat susu dan sarapan. Begitu juga dengan Siti, yang juga bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Laila tidak menceritakan kejadian aneh di kamarnya kepada Siti.
Ia tidak mau adiknya itu takut. Singkat cerita, sore harinya Laila pulang ke rumah dan Siti pun sudah tiba lebih dulu karena kuliahnya hanya setengah hari. Siti sedang terlihat asik menonton TV sambil menikmati cemilan. Laila pun tidak mau ketinggalan. Sambil membawa minuman hangat, ia duduk di samping Siti dan ikut menonton. Hati Laila masih berbunga-bunga karena impiannya memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama adiknya. Suasana seperti ini sudah lama ia idam-idamkan. Nah, sekitar jam 9 malam, Laila dan adiknya masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Kira-kira jam 1 dini hari, tiba-tiba dari ruang tamu terdengar sesuatu jatuh ke lantai. Laila spontan bangun. Begitu juga Siti. Ternyata di ruang tamu mereka melihat hiasan dinding ayat kursi jatuh ke lantai. Laila tidak menaruh curiga kenapa lukisan itu bisa terjatuh. Karena memang paku untuk menggantung pajangan itu terlepas. Laila berpikir kalau ia kurang kuat menancapkan paku itu ke dinding. Lalu Laila meminggirkan lukisan itu dan akan memasangnya keesokan harinya. Laila dan Siti lalu melanjutkan istirahatnya lagi. Nah, saat masuk ke kamarnya, Laila kaget bukan kepalang. Karena tempat tidurnya bergeser lagi dari tempatnya semula. Padahal, ia belum lama meninggalkan kamar itu. Laila yang kebetulan pemberani itu kemudian menggeser lagi tempat tidurnya ke posisi semula. Dan ia pun cuek aja, langsung tidur lagi. Laila sendiri sebenarnya tahu kalau di rumah barunya itu ada sesuatu yang ikut tinggal di rumahnya. Tapi Laila tidak memperdulikannya karena ia memang bukan orang yang penakut. Nah, keesokan harinya, sebelum berangkat ke kantor, ia datang ke rumah orang tuanya dan minta nanti malam diadakan pengajian di rumahnya. Karena sudah menjadi tradisi orang timur kalau baru membeli sesuatu seperti rumah, umumnya selalu diadakan acara pengajian sebagai rasa syukur dan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, selesai sholat maghrib, ayah Laila datang bersama beberapa orang dari masjid di dekat rumahnya untuk mengadakan pengajian atau biasa disebut acara selamatan rumah. Malam itu, sekitar 10 orang menghadiri acara pengajian di rumah Laila. Di antara 10 orang itu hadir Mas Windo. Mas Windo adalah orang yang sering dipakai oleh masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal orang tua Laila untuk memimpin acara pengajian atau selamatan. Selain memiliki ilmu agama yang kafah, ia juga bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib. Oleh karena itu, ayah Laila mengundang Mas Windo untuk memimpin acara pengajian sekalian melihat kondisi rumah baru Laila. Sebelum acara pengajian dimulai, ayah Laila mengajak Mas Windo melihat-lihat rumah yang baru dibeli oleh Laila itu. Rumahnya bagus, suasananya juga nyaman. Insya Allah tidak ada yang aneh-aneh di rumah ini, Pak, ujar Mas Windo santai. Mendengar ucapan dari Mas Windo, hati orang tua Laila jadi tenang. Begitupun dengan Laila. Ia sangat bersyukur bisa memiliki rumah yang sesuai dengan keinginannya. Selesai acara selamatan rumah, suasana rumah baru Laila menjadi sangat nyaman. Namun, ketenangan dan kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Seperti saat Laila baru menempati rumah itu. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara kursi di ruang tamu bergeser. Laila kaget dan terbangun. Ia langsung menuju ke ruang tamu tempat sumber suara itu berasal. Saat itu ia berpikir, jangan-jangan ada orang jahat yang masuk ke rumahnya. Nah,
Begitu tiba di ruang tamu, Laila tidak melihat kursi di ruang tamu itu bergeser atau berpindah ke tempat lain. Laila sendiri bingung melihat kondisi itu. Laila lalu memeriksa pintu dan jendela. Mungkin ada yang belum terkunci. Setelah memastikan semuanya aman, Laila lalu kembali lagi ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Baru saja Laila hendak memejamkan mata, tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara benda yang jatuh sangat keras. Karena ia belum tidur, spontan Laila bangun. Dan ketika hendak bangkit dari tempat tidurnya, tiba-tiba Laila menjerit ketakutan memanggil adiknya. "Siti! Siti! Tolongin kakak, Sit! Siti!" teriak Laila ketakutan. Laila merasa kakinya ada yang mencengkram dan berusaha menariknya dari arah kolong tempat tidurnya. Laila berusaha melawan dan terus memberontak, berusaha melepaskan cengkraman tangan misterius di kakinya itu sambil memanggil-manggil adiknya. Nah, mendengar suara teriakan kakaknya, Siti langsung bergegas berlari ke kamar Laila yang ternyata Laila sedang terduduk di lantai sambil meronta-ronta memegangi kakinya. Tanpa aba-aba, Siti segera membantu kakaknya itu dengan menarik tangan Laila. Setelah bersusah payah, tak lama kemudian cengkraman tangan setan itu pun terlepas dari kakinya. Laila segera bangkit dan berlari meninggalkan kamarnya itu bersama Siti. Dalam kepanikan itu, Laila bingung harus berbuat apa. Laila lalu mengajak adiknya keluar dari rumah itu, menghindari hal-hal yang lebih buruk terjadi kepada mereka. Laila terus berjalan meninggalkan rumahnya untuk mencari bantuan dari warga sekitar yang mungkin masih terjaga. Mereka berdua sangat ketakutan malam itu. Sambil berjalan, Laila coba terus menghubungi ayahnya yang dari tadi teleponnya tidak dijawab. Ketika itu, jam menunjukkan 1:30 dini hari. Dan alhamdulillah, akhirnya ayah Laila menghubunginya dan menanyakan apa yang sedang terjadi di malam selarut ini. Ayahnya kaget mendengar penjelasan Laila, dan ia pun menyuruh Laila untuk mencari bantuan sampai ayahnya tiba untuk menjemput. Di ujung jalan, Laila melihat sebuah warung kopi yang masih buka. Hati Laila lega melihat ada warung kopi yang masih buka di malam itu. Sambil menunggu kedatangan ayahnya, Laila dan Siti memesan teh hangat. Dan tak lama kemudian, ayah dan ibunya datang dengan mobil dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Laila, ayahnya dan Mas Windo mendatangi rumah Laila yang semalam mengalami gangguan dari makhluk halus. Sesampainya di rumah Laila, ayahnya dan Mas Windo kaget melihat ruang tamu berantakan dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Mas Windo diam sejenak di ruang tamu rumah Laila. Beliau berdiri di depan pintu sambil memejamkan matanya untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini dengan mata batinnya. Tak lama kemudian, Mas Windo menghampiri lukisan ayat kursi yang hancur dan ia pun duduk di depannya sambil memandangi lukisan itu. Mas Windo lalu membawa lukisan itu keluar rumah. Ia lalu meletakkan lukisan itu di atas rerumputan di halaman depan rumah. Mas Windo lalu memanggil Laila dan ayahnya untuk menunjukkan sesuatu. "Ini yang jadi penyebab kejadian semalam," kata Mas Windo sambil menunjukkan bahwa ada barisan ayat kursi itu yang terbalik atau sengaja dibalik oleh yang membuatnya. "Coba baca kalimat yang ini," suruh Mas Windo kepada Laila. Laila coba membaca barisan ayat yang ditujukan oleh Mas Windo kepadanya. "Iya ya Mas, di bagian ini ayatnya beda," ujar Laila keheranan. "Iya, ini yang jadi penyebab makhluk goib itu hadir," jawab Mas Windo meyakinkan. "Terus gimana Mas?" tanya Laila lagi.
Tanpa menjawab pertanyaan Laila, Mas Windo mengeluarkan korek api dan langsung membakar lukisan ayat kursi itu berikut kayu bingkainya yang sudah patah itu. Setelah lukisan itu habis terbakar, Mas Windo menyuruh Laila untuk membersihkan pecahan-pecahan kaca yang berserakan di ruang tamu. Saat Laila membersihkan serpihan kaca yang berserakan itu, Mas Windo minta izin untuk melakukan sholat. Mas Windo melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia berdoa dan berzikir di rumah Laila. Saat Mas Windo sedang berzikir, tiba-tiba dari arah dapur terdengar seperti orang berdehem cukup keras. Padahal tidak ada orang di dapur. Laila dan ayahnya kaget. Mereka lalu duduk di dekat Mas Windo yang sedang berzikir itu. Setelah Mas Windo selesai berzikir dan berdoa, ia berkata kepada Laila dan ayahnya, "Insya Allah, makhluk itu sudah pergi. Tadi ia sudah memberi kode kalau ia pergi dengan cara berdehem. Kalian dengar kan ada suara seperti orang berdehem di sini?" tanya Mas Windo. "Iya Mas, suaranya terdengar jelas sekali dari arah dapur," jawab Laila. "Ya sudah, sekarang rumah ini sudah aman. Insya Allah tidak ada lagi yang mengganggu," ujar Mas Windo kalem. "Lain kali, kalau mau pasang lukisan atau hiasan ayat-ayat suci, sebaiknya dibaca dulu," kata Mas Windo menjelaskan. Nah, Sobat Ramis, semenjak itu Laila tidak pernah diganggu lagi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang sangat meresahkan. Demikianlah kisah tentang kejadian aneh di rumah baru yang dialami oleh Laila. Sebelum berpisah, tak bosannya saya mengingatkan lagi kepada Sobat Rami semua yang memiliki kisah-kisah misteri dan ingin berbagi dengan kami, dapat mengirimkan ceritanya di kolom komentar atau email yang tertera di deskripsi. Semoga kisah ini dapat menghibur Sobat Rami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.